10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dalla wa salla wa adlim ma udlama wa atala salam. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita limpahan rahmat. Allah berikan kepada kita kemudahan sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita barokah waktu, ilmu, dan semua yang Allah berikan. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk keberkahan majelis kita. Ala binih walikuliyatin sholihah Al-Fatihah. Baik, silakan. Ya, untuk kesempatan pertama, alhamdulillah insyaallah untuk pembacaan Pak D sudah berkenan untuk membacakan. Ya, dipersilakan Pak D untuk mulai. Ambisi sahabat untuk gugur di jalan Allah dalam perang Badar. Al-Hakim meriwayatkan dari Sulaiman bin Hilal radhiyallahu anhu bahwa pada saat Rasulullah SAW hendak berangkat ke Badar, Sa'ad bin Khaitsamah dan ayahnya bermaksud ikut bersama beliau. Setelah hal itu disampaikan kepada Rasulullah, beliau meminta supaya salah satu saja dari keduanya yang pergi, maka keduanya bermaksud mengundi. Khaitsamah bin Al-Harits berkata kepada putranya, "Sa'ad, salah satu dari kita harus tinggal di rumah, jadi tinggallah engkau bersama istrimu." Sa'ad menjawab, "Andai ini bukan perkara surga, aku pasti mendahulukan ayah. Sungguh, aku berharap untuk mati syahid dalam peperangan ini." Setelah diundi, ternyata Sa'ad yang menang. Sa'ad pergi bersama Rasulullah SAW menuju Badar, kemudian ia dibunuh oleh Amr bin Abdul Wud. Itu Asakir meriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Husain bahwa pada perang Badar, Utbah bin Rabi'ah dari kubu musyrikin menyerukan tantangan duel. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghadapi Al-Walid bin Utbah. Keduanya berpostur seimbang dan sama-sama masih muda. Ali berhasil meringkus tangan lawannya, membantingnya ke tanah, lalu membunuhnya. Selanjutnya bangkitlah Syaibah bin Rabi'ah. Ia dihadang oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Tubuh keduanya juga seimbang. Namun Hamzah mengayunkan pedangnya secepat kilat dan berhasil menewaskan Syaibah dengan mudah. Akhirnya bangkitlah Utbah bin Rabi'ah. Ia disambut oleh Ubaidah bin Harits radhiyallahu anhu. Keduanya laksana dua tiang saling menyerang. Ubaidah menyabet Utbah sampai pundak kirinya terluka. Utbah sendiri mengincar kaki Ubaidah, lalu menepasnya dengan pedang sampai putus di bagian betis. Hamzah dan Ali segera menghampiri Utbah dan menghabisinya, kemudian membawa Ubaidah kepada Nabi SAW yang berada di gubuk tempat berteduh. Rasulullah membaringkan Ubaidah dan menggunakan kaki beliau sebagai bantal. Beliau mengusap debu dari wajah Ubaidah, lalu Ubaidah berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, andaikan Abu Thalib melihat hal ini, ia akan tahu bahwa aku lebih berhak mengucapkan kata-katanya. Kami takkan serahkan sampai kami terkapar di sekelilingnya, meninggalkan anak dan istri. Bukankah aku mati syahid?" Beliau menjawab, "Ya, dan aku menjadi saksi bagimu." Setelah itu Ubaidah menghembuskan nafas terakhir. Rasulullah menguburkannya di Safra,
beliau sendiri ikut turun ke liang lahat dan tidak pernah turun ke liang kubur selain kami. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pada hari ini kita akan masuk di pembahasan tentang ambisi. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi ambisi tapi ambisi mati ya kan, ambisi tapi ambisi mati. Nah ini Masya Allah ya. Jadi itu yang seringkali orang kafir, kemudian antek-anteknya mereka itu mengatakan wong hidup kok yang dipikir mati, wong hidup kok yang dipikir mati. Nah, akhirnya terus mereka itu pikirannya macam-macam. Padahal Rasulullah sendiri itu mengatakan dalam hadisnya yang masyhur, Rasulullah itu menegaskan al-kayyisu, jadi orang yang paling cerdas. Ya, bahkan disebutkan kalau dalam riwayat tadi itu menggunakan kata al-kayyis. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan akiyasuhum. Akiyasuhum itu bentuk tafdil dari kata kayyis. Kayyis itu orang yang cerdas. Kalau akiyasuhum itu orang yang paling cerdas. Nah, siapa kayyis dan akiyasuhum tadi? Nah, disebutkan dalam hadis itu man dana nafsahu, orang yang sanggup menundukkan jiwanya, nafsunya, dirinya. Ya. Kemudian wa amila, dan dia berjuang, berusaha, bekerja keras. 5 ba'dal maut, untuk menyiapkan apa yang akan dia bawa setelah kematian, apa yang dia dapatkan setelah kematian. Nah, ini sesuatu yang berbeda ya, cara pandang orang Islam atau cara pandang bagaimana Islam dan Allah serta Rasulnya dalam hal ini mengajarkan pada orang-orang Islam ini terhadap dunia, ya, termasuk kehidupan setelah dunia. Gitu. Makanya Rasulullah itu selalu mengatakan kun abiri sabilin, ya, kamu itu jadilah orang yang hidup itu seperti orang yang lewat saja gitu, ya. Nah, orang hidup itu kan orang yang lewat saja sebenarnya. Di dunia ini dunia ini bukan tempat kita yang abadi, bukan tempat kita yang sesungguhnya. Nah, ini filosofi ini yang tidak dipahami oleh orang kafir. Makanya orang kafir itu kalau ada orang Islam berpikir mati, orang hidup berpikir mati gitu. Nah, ini yang berbeda sama sekali. Nah, sebaliknya orang Islam ya atau orang mukmin itu, kenapa yang dia pikirkan itu kematian? Karena kehidupan setelah kematian itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kehidupan setelah kematian itu kehidupan yang sesungguhnya. Ini kan tempat kita, betul, tapi kita ini di sini itu hanya sementara. Di sini itu adalah tempat kita untuk diuji oleh Allah. Kita ini seperti orang yang sekarang ini sedang sekolah gitu. Nanti kita akan memanen apa yang kita lakukan sekarang. Ya, makanya di dalam banyak ayat Al-Quran Allah itu mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa saja yang melakukan amal, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin, ya, meskipun perbuatannya cuma mithqala dzarrah. Jadi sebiji, ya, sekecil biji zarah itu, ya, kalau itu baik, itu dia akan melihat kebaikan itu. Makanya tidak ada satupun amal kita itu yang nanti itu tidak ada nilainya. Semua itu ada nilainya. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga siapa saja yang melakukan amal, meskipun amal itu cuma sedikit tapi itu buruk, itu dia juga akan mendapatkannya. Dan kita tidak ada yang misalnya bisa memanen dari amal orang lain. Makanya Al-Quran mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi kamu tidak bisa mendapatkan panen dari amalnya orang lain, nggak bisa. Ya, kamu akan panen dari amalmu sendiri. Gitu. Nah, ini ayat-ayat yang menjelaskan pada kita. Ya. Nah, karena kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di akhirat, maka hidup kita di dunia ini sebenarnya adalah
jembatan ya, atau boleh kita katakan dunia itu adalah darul amal, tempat kita beramal. Lalu nanti tempat kita memanen ya, darul hasadnya itu di mana? Tempat kita manen itu, tempat kita manen itu nanti di akhirat. Makanya bayangkanlah ya. Nah, ini kemudian diungkapkan oleh para ulama. Jadi seperti Ibnul Jauzi ya, itu mengatakan begini. Orang hidup itu seperti buruh. Ya, orang hidup di dunia itu seperti buruh yang bekerja. Ada buruh yang rajin gitu. Kemudian dia mendapatkan banyak sekali insentif dari majikan. Dia mendapatkan kenaikan pangkat, dia mendapatkan ini, mendapatkan. Sementara buruh yang malas tadi itu sama-sama bekerja di tempat yang sama, tapi dia tidak mendapatkan insentif, dia tidak mendapatkan kenaikan pangkat, dia tidak mendapatkan pujian dari seperti itu. Itu penjelasan Ibnul Jauzi memberikan tamsil hidup kita juga begitu. Jadi orang yang hidup di tempat yang sama dengan majikan yang sama, tetapi beda hasilnya. Yang satu mendapatkan betapa banyak ya, kemuliaan dengan pahala yang berlimpah, ya, kemudian kenaikan pangkat, ya, dapat reward berkali-kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang lain justru sebaliknya, karena asik melanggar saja. Nah, ini mindset, ya, ini mindset yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi. Makanya mereka itu nggak pernah ngitung lagi amal mereka itu. Yang penting ya apa yang sudah lalu sudah, yang sekarang hidup itu adalah kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Cuma ada 3 waktu itu. Kemarin itu sudah lewat. Kalau kita perlu evaluasi keburukannya. Jangan melihat kebaikannya. Nah, yang sekarang dan yang akan datang, itulah kehidupan kita. Yang sekarang itu bisa kita tanami, kita bisa invest gitu. Begitu juga yang akan datang, ya, kalau Allah masih mentakdirkan kita, Allah memberikan kita kesempatan itu untuk memperbaiki keadaan yang kemarin, atau mungkin keadaan yang sekarang. Karena itu kita harus memandang hidup itu dengan pikiran begitu, dengan mindset begitu, sehingga kita menjadi lebih baik, dan lebih baik. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Oleh karena itu, inilah mindset yang kemudian membentuk karakter mereka. Nah, karena mereka itu paham bahwa hidup itu yang hakiki itu adalah akhirat, bukan di sini, maka mereka nggak pernah memandang bagaimana kesulitan hidup. Jadi nggak penting bagi mereka itu mau hidupnya susah, mau hidupnya senang, mau hidupnya nggak penting, karena yang penting itu nanti di akhirat. Mereka nggak membanggakan apapun yang mereka miliki. Nah, itulah kesadaran orang ya yang punya bayangan, yang punya mindset akhirat tadi itu di situ. Coba bayangkan yang kemarin kita sudah bahas bagaimana Abu Sufyan gitu ya, yang baru masuk Islam, kemudian dia sebelumnya tokoh sentral di Mekah, tokoh Quraisy ya, dia masuk Islam bersama keluarganya. Kemudian setelah itu ya boleh dikatakan semua kebesaran dia ya boleh dibilang dileburkan dengan Islam. Ketika dia yang semula katakanlah gagah perkasa, kemudian akhirnya banyak tubuhnya terluka pada saat perang Thaif, datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian minta ya doa kepada Rasulullah agar diberikan kesembuhan. Kemudian Rasulullah tawarkan, kamu mau sembuh atau kamu mau mendapatkan jannah? Kemudian dia menjawab, aku lebih baik memilih jannah. Subhanallah, padahal dia baru masuk Islam beberapa hari. Nah, ini contoh ya bagaimana mindset tadi itu. Jadi dunia itu tidak membuat mereka tergiur, dunia itu tidak membuat mereka silau. Nah, ini penting pandangan itu. Makanya dengan mindset itu, Khalid itu pernah menulis surat, ya, termasuk surat Khalid yang sangat masyhur itu, kalimatnya mengatakan aslim tassalam. Kalian masuk Islamlah, maka kalian akan selamat. Wa illa, kalau tidak, saya tikakum. Nanti ingat akan datang suatu kaum, maksudnya orang Islam, yuhibbunal maut, di mana mereka mencintai kematian. Kama tuhibbunal hayat, sebagaimana kalian lebih mencintai. Nah, itu bedanya orang Islam dengan orang kafir. Makanya orang Islam itu nggak takut mati. Orang mukmin itu nggak takut mati. Kenapa dia nggak takut mati? Karena mindsetnya itu mengatakan kematian itu adalah perjumpaan antara dia dengan Allah, itu kasihnya. Gitu. Nah, tinggal masalahnya apakah kita ini ketika mati itu
betul-betul mendapatkan apa yang kita tanam tadi atau tidak. Nah, maksudnya begini, kalau kita tuh sebelum meninggal tadi itu sudah banyak menanam amal soleh, kita memohon pada Allah. Semoga itulah yang nanti akan kita lihat. Tapi sebaliknya, ketika kita banyak menanam keburukan, maka mumpung kita diberi kesempatan, maka bertobatlah. Nah, itu caranya. Makanya para sahabat seperti Abu Sufyan tadi itu, kemudian Muawiyah, kemudian Hindun, dan sebagainya, ya, mereka itu begitu masuk Islam dan betul-betul. Ya, makanya kalau kita lihat ya bagaimana mereka ketika huru-hara terjadi pasca wafatnya Rasulullah, banyak yang murtad dan sebagainya, mereka tetap istiqomah. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil ya terkait dengan peristiwa. Nah, jadi ini gambaran ya. Nah, karena itu dari mindset itulah kita bisa memahami ketika kita membaca sirah ini ya, bagaimana ambisi mereka untuk mati syahid ya. Nah, ini dalam kasus perang Badar tadi sudah diceritakan bagaimana mereka itu pengen mati syahid. Ya, itu karena tadi itu yang apa namanya mindset yang harus kita bangun ya. Dari situlah maka kemudian kenapa mereka itu masya Allah ya nggak takut apapun gitu ya. Jadi mereka tidak takut apapun, mereka siap duel ya seperti yang tadi sudah digambarkan bagaimana Sayyidina Ali menghadapi Walid bin Utbah ya. Kemudian misalnya Syaibah ya Ibn Rabi'ah itu dihadang oleh Hamzah ya. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana para sahabat Nabi ini luar biasa. Luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ya, doa-doa mereka itu seperti Umar bin Khattab yang kemarin kita sudah lihat bagaimana berdoa semoga diberikan syahadah ya, dan beliau diwafatkan di Madinah. Coba menggabungkan antara mati syahid dan meninggal di Madinah itu susah. Berarti kan kemungkinannya perangnya pada saat di Madinah ya. Dan ternyata Allah memilihkan beliau wafat ketika menjadi imam, ditusuk ya kan. Nah, jadi wafatnya itu betul-betul di Madinah, kemudian belum menjadi syahid, ya itu masuk dalam kategori syahidud dar, ya sama dengan Utsman bin Affan. Kemudian juga seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Khalid, ya. Nah soal Khalid itu, masya Allah kita sudah tahu bagaimana kisahnya. Ya beliau itu bahkan mengatakan terjaga di malam hari di medan perang itu lebih aku sukai katanya ketimbang sholat sunnah, ketimbang ini. Bahkan ketimbang tidur atau di tengah malam bersama istri. Ini subhanallah, ya kan? Ya, subhanallah. Kenapa? Karena pahalanya itu nggak bisa dibanding. Ya. Kalau kita sering dengar ceramahnya Gus Bah kan kadang-kadang, wah ini goblok. Orang ibadah enak-enak, maksudnya tidur sama istri itu kan ibadah enak, ya kan? Masa dibangunkan suruh sholat tahajud. Ya. Tapi kalau sahabat itu lebih memilih seperti cerita Khalid tadi itu, bagaimana mereka ribat, ya, bagaimana mereka mabit, ya, berada di tengah malam di medan perang. Nah, ini subhanallah. Nah, ini ya tentu masing-masing itu nilai pahalanya berbeda, ya. Kisah bagaimana Khandul al-Ghasil yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yang sanggup meninggalkan ranjangnya ketika masih malam pertama untuk memenuhi seruan perang Uhud pada waktu itu juga gambaran ya bagaimana mereka memilih surga dengan bidadari yang ada di dalamnya. Nah, jadi ini gambaran-gambaran ya yang menjadi bagaimana sahabat-sahabat tadi itu luar biasa. Ya, nah, itu gambaran-gambarannya ya, insya Allah. Baik, Itu silakan kalau ada pertanyaan silakan. Nah. Kami persilakan buat rekan-rekan sirah sahabat yang Allah rahmati, jika ingin ada pertanyaan, untuk yang Rijal bisa langsung saja mengangkat tangan dan langsung open mic, open kamera. Dan untuk yang Nisa dipersilakan menuliskan di kolom chat. Ya, khusus ini Masya Allah kaitan dengan semangat untuk mati syahid yang luar biasa yang memang diceritakan dalam kisah sirah ini, di mana saat ini ya buru-buru mati syahid gitu ya, mendengar kematian saja
kita banyak yang takut. Nah, karena memang ya evaluasi masa lalu yang buruk, yang mungkin juga masih merasa belum siap. Tapi kalau sahabat dengan berbagai bekal yang sudah dijalaninnya dan juga luar biasa ketaatannya, baik kuantitas maupun kualitas, ya insya Allah memang demikian adanya seperti yang diceritakan tadi. Jika belum ada, boleh langsung saja kita lanjutkan ke bahasan berikutnya terkait perang Uhud. Perang Uhud, Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Qasim bin Abdurrahman bin Rafi, saudara Bani Adi bin An-Najjar. Ia menceritakan bahwa Anas bin Nadar, yakni paman Anas bin Malik, melihat Umar bin Khattab dan Thalhah bin Ubaidillah bersama para sahabat Muhajirin dan Ansor yang tampak mulai. Anas bertanya, mengapa kalian hanya duduk di sini? Mereka menjawab, Rasulullah telah terbunuh. Anas bertanya lagi, lalu apa yang akan kalian kerjakan dalam hidup ini sepeninggal Rasulullah? Bangkitlah dan matilah seperti kematian Rasulullah SAW. Maka semangat mereka bangkit lagi dan berperang bersama Anas sampai ia gugur. Al-Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang menceritakan pada perang Uhud, Rasulullah SAW mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Beliau berpesan kepadaku, jika engkau melihatnya, sampaikanlah salamku kepadanya. Lalu katakan, Rasulullah SAW bertanya kepadamu, bagaimana keadaanmu? Aku berkeliling di antara jenazah berserakan hingga menemukan Sa'ad yang sedang sekarat. Tubuhnya terpapar 70 luka tusukan tombak, sabetan pedang, dan tancapan panah. Aku berkata kepadanya, wahai Sa'ad, Rasulullah SAW menyampaikan salam untukmu dan bertanya, bagaimana keadaanmu? Sa'ad menjawab, semoga keselamatan bagi Rasulullah dan bagimu juga. Tolong katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, aku benar-benar mencium bau surga. Dan katakan kepada kaumku Ansor, tiada alasan bagi kalian untuk memisahkan diri dari Rasulullah selama kalian masih bisa berkedip. Kemudian Sa'ad pun menutup mata untuk selamanya. Al-Hakim berkata, ini adalah hadis sahih sanadnya, tetapi tidak ditakrij, sedangkan Al-Zahabi mengatakan, ini hadis sahih. Ahmad meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa dalam perang Uhud, ketika kaum musyrikin mengepung Nabi SAW yang hanya ditemani oleh 7 orang Ansar dan 2 orang Quraisy, beliau bersabda kepada mereka, siapa yang bersedia mengusir mereka dari kita dan menjadi temanku di surga? Salah satu orang Ansar itu maju dan bertempur hingga ia gugur. Sewaktu ia masih kewalahan, beliau bersabda lagi, siapa yang bersedia mengusir mereka dari kita dan menjadi temanku di surga? Demikian satu persatu hingga ketujuh sahabat Ansar itu gugur. Lantas Rasulullah bersabda kepada kedua sahabatnya Quraisy, kita tidak memperlakukan sahabat kita dengan adil. Juga meriwayatkan oleh Muslim. Terkait dengan poin berikutnya ini yaitu tentang perang Uhud ya. Di dalam kasus perang Uhud ini disebutkan di sini ya, ini masih terkait dengan bagaimana ambisi mereka untuk mati syahid tadi. Jadi kalau kita lihat bagaimana para sahabat tadi itu menantang duel pada saat perang Badar ya, sehingga perang Badar itu, jadi karena kita tahu ya perang Badar itu kan perang yang diikuti oleh jumlah pasukan yang tidak berimbang. Nah, cara yang dilakukan Rasulullah pada saat perang Badar tadi itu juga unik karena ini juga perang pertama yang disebut sebagai Yaumul Furqan. Yaumul Furqan itu adalah hari penentuan. Kalau kalah ya sudah habis lah. Makanya doa Rasulullah pada saat perang Badar itu luar biasa. Jadi Rasulullah itu ya mungkin ini ya satu-satunya doa yang doa itu ngancam dalam bentuk ya, dalam tanda petik itu ngancam Allah. Ya, ini bahasa al-fakir. Jadi doanya itu bunyi begini, Allahumma intahlik hadil iswabatu lam tu'bada bika min ba'du abadan. Ya Allah, kata Rasulullah, kalau seandainya kelompok yang sisa ini, ya yang tinggal sedikit ini, ya ini kemudian kalah dan binasa dalam perang Badar ini, maka engkau
setelah ini nggak akan pernah ada lagi yang menyembah. Coba bayangkan. Ya, ini doa Rasulullah pada saat perang Badar dibaca di malam hari, ya, pada saat menjelang perang itu diulang sampai Abu Bakar yang ada di belakangnya itu, masya Allah, nggak tahan, gitu. Ya, sorban Rasulullah itu sampai terjatuh. Dan ini ya gambaran tentang bagaimana keinginan kuat Nabi untuk menang. Nah, selain strategi yang pernah kita sudah sampaikan, bagaimana usulan dari Khubayb bin Munzir al-Jamuh, yaitu ya, Khubayb bin Munzir al-Jamuh ini mengusulkan bagaimana posisi pasukan, ya, termasuk kemudian pasukan Rasulullah ini menguasai dulu, ya, bukit di mana Badar baru sebelum pasukan keempat. Nah, begitu pertempuran terjadi tanggal 17 Ramadan pada waktu itu, dengan jumlah pasukan yang sedikit dengan target harus menang, maka strategi untuk meruntuhkan mental pasukan yang begitu banyak tadi, itu adalah dengan strategi yang tadi sudah diceritakan, yaitu duel dulu. Coba bayangkan ya, ketika mereka jumlahnya lebih besar kan pasti mereka merasa di atas angin gitu, darat kekuatan. Di atas angin. Nah, ini perang pertama bagi kaum muslimin. Maka cara Nabi ya dengan strategi tadi itu betul-betul berhasil meruntuhkan psikologi. Ya, ini yang kita sebut sebagai cyber. Ya, jadi berhasil meruntuhkan psikologinya orang-orang kafir dan berhasil meningkatkan maknawiyahnya orang-orang Islam. Setelah duel yang tadi ya disebutkan, ada Hamzah, kemudian Sayyidina Ali tadi, dan luar biasa. Nah, tapi sekali lagi itu tidak akan mungkin kalau sahabat tadi tidak punya mindset yang mencari kematian, ya, yang mereka merindukan kematian. Nah, ini catatan dari peristiwa perang Badar. Nah, kemudian dalam perang Uhud, ya, kalau kita lihat dalam riwayat Ibnu Ishaq di sini kan disebutkan ya, tentang peristiwa perang Uhud tadi. Ya. Jadi di sini diceritakan bagaimana saudara Bani Adi bin Najjar, ya, dia menceritakan bahwa Anas bin Nadhr yang kemarin kita sudah sampaikan, paman Anas bin Malik melihat Umar bin Khattab, ya, dan Thalhah bin Ubaidillah bersama para sahabat Muhajirin dan Ansar yang tampak sudah lemes gitu. Ya. Nah, ini ceritanya sudah kita sampaikan sebelumnya ketika kita menjelaskan surat Al-Ahzab, ya. Minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Itu jadi Anas bin Nadhr itu betul-betul pengen mati syahid, dan sebelum perang itu kan beliau bilang kepada Nabi, ya, karena beliau tidak sempat ikut perang Badar, nyesel sekali, dan beliau ingin pada saat perang Uhud nanti itu mendapatkan syahadat. Dan betul-betul belum mendapatkan syahadat. Dan yang mati syahid ini bukan hanya Anas bin Nadhr. Tadi kita sudah ceritakan. Termasuk di sana ada Handalah al-Wasil, kemudian ada Mus'ab bin Umair, ya. Kemudian ada paman Rasulullah yaitu Hamzah, ya, kemudian meninggal di sini. Kemudian beberapa sahabat yang lain, ya, yang Masya Allah, dan Rasulullah sendiri posisinya ketika itu juga dalam posisi yang tidak ideal. Nah, tapi nanti kita ya bisa melihat di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Dirasat Takhlil li Syakhsiyat Rasul yang ditulis oleh Al-Allamah Dr. Wash Qol-Aji, ya, itu disebutkan bagaimana kisah tentang ada sahabatnya yang sanggup menjadikan dirinya itu menjadi tameng Rasulullah, sehingga menjadi tempat panah, tombak itu semuanya itu diarahkan ke dia, dan insya Allah ya hanya beliau gugur sebagai syuhada. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW ya pada waktu itu. Jadi dalam perang Uhud itu ketika meninggalnya Mus'ab bin Umair itu orang kemudian berteriak, karena Rasulullah ketika itu juga teriak. Jadi berteriak seolah-olah itu adalah Rasulullah yang meninggal. Nah, itu yang tadi
Kenapa Umar, kemudian Tolha, dan beberapa sahabat Muhajirin dan Ansar lemes karena mendengar kabar Rasulullah meninggal. Ya, Rasulullah gugur di situ. Memang Rasulullah terluka. Ya. Tapi subhanallah, kemudian akhirnya Rasulullah dengan kondisi luka tadi itu. Ya, nah di sini nanti kita bisa melihat, ya meskipun mungkin nggak diceritakan di sini, itu tentang bagaimana kepahlawanan saudaranya Hamzah, yaitu Sayyidah Sofia. Sayyidah Sofia ini ibunya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu bapaknya Abdullah bin Zubair. Nah, Zubair bin Awam ini adalah suami dari Asma binti Abi Bakar, ya, saudaranya ibunda Aisyah. Nah, jadi Sofia ini Masya Allah. Jadi makanya nggak ada ceritanya ya, orang-orang hebat itu kalau nggak lahir dari ibu hebat. Ini penting juga ini, makanya kalau bapak ibu ya jadi orang tua jangan lebay ya, nanti ditiru anaknya. Karakter kuat itu penting, tapi bukan berarti karakter kuat itu kita itu jadi otoriter, tegas ya. Kemudian dalam tanda petik itu kita bukan berarti apa namanya tegaan, tapi memang kita itu harus punya sikap. Semua itu kadang-kadang perlu ya untuk menguatkan anak itu, semua anak kita itu kuat mentalnya itu. Nah, karena sekarang itu kenapa anak-anak sekarang itu lemah dari sisi mentalnya? Karena orang tuanya juga gampang kasihan. Kasih sayang yang diperlukan, yang diberikan terlalu, jadi istilahnya itu overdosis, itu seperti gula. Akhirnya anak-anak sekarang itu banyak mengidap diabetes. Jadi bukan diabetes fisiknya, tapi diabetes mentalnya. Ya. Nah, diabetes mentalnya. Nah, ini bahasa bagaimana. Jadi karena kebanyakan gula sebenarnya, karena terlalu dimanja, terlalu banyak kasih sayang, apalagi kalau anak satu gitu. Ini yang akhirnya membuat mental anak-anak sekarang itu rapuh sekali. Nah ini kalau nanti kita bandingkan dengan bagaimana kisah ya Sayyidah Sofia tadi yang Masya Allah. Rasulullah sendiri itu ketika melihat bagaimana belum mendidik Zubair itu sampai kasihan gitu. Rasulullah sampai mengatakan, kamu jangan bunuh anak. Bagaimana dilatih naik kuda jatuh dan tapi itulah yang kemudian menjadikan Zubair itu menjadi khawari, ya orang yang sanggup untuk mengorbankan dirinya hidupnya itu untuk Rasulullah. Itu Zubair, ya, khawari itu karena didikan mental baja, mental kesatria yang dimiliki oleh Zubair itu ya dari ibu. Ini luar biasa. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana kehebatan Zubair itu diwariskan kepada putranya, ya, bernama Abdullah bin Zubair, yang nanti sanggup melawan Yazid ya, bin Muawiyah, termasuk panglimanya yang sangat bengis, namanya Hajjaj. Ini luar biasa. Ya. Nanti kalau kita baca sirahnya bagaimana kisah tentang Abdullah bin Zubair, ya, termasuk kemudian ibunya bagaimana sikap ibunya, ya, yaitu Asma. Ini memang pejuang semua. Jadi makanya anak-anaknya itu hebat karena orang tuanya itu pejuang semua. Jadi mereka itu bisa ngukur. Kalau saya itu mendidik anak saya dengan pola begini, nanti dampaknya kayak mereka bisa ngukur. Nah, kadang-kadang anak itu atau kita kadang-kadang juga karena kasihan, apalagi kalau mungkin melihat anak temannya mendapat ini dan ya kita suka banding-banding, padahal nanti kita yang akan merasakan sendiri bagaimana dampak dari pola pendidikan atau pola asuh. Nah ini yang hari ini kita lihat kenapa generasi sekarang itu lemah, ya, rapuh mentalnya, rapuh macam-macam. Nah, ini dampak dan kehidupan itu mengajarkan banyak, termasuk guru terbaik itu ya kehidupan kita. Ya, kita tidak akan pernah menjadi orang kuat kalau kehidupan itu nggak mendidik kita menjadi orang kuat. Nah, ini yang proses transformasi ini yang tidak ditemukan oleh anak-anak sekarang. Jadi generasi milenial, generasi Z atau generasi X ini nggak menemukan kehidupan sebagaimana kita. Kreativitasnya lemah, dari sisi mentalnya rapuh, ya. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting yang
kita bisa lihat nanti. Baik ya, nah itu tambahan saja ya. Yang karena cerita tentang Anas bin Nadhr masing-masing kemarin kita sudah sampaikan, jadi sisi lain lah yang kita ini. Baik, silakan. Ya, alhamdulillah penjelasannya meluas ya, insya Allah. Nah, sampai kita juga mendapat bekal bagaimana kita bisa mengelola ya atau bijak dalam mendidik anak. Diharapkan tetap terkontrol dalam kondisi tegas dan menjadikan anak itu bermental kuat dengan menjaga batasan-batasan kasih sayang sampai batas wajar, tidak berlebihan. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya atau berkomentar terkait dengan kondisi ambisi para sahabat untuk gugur di jalan Allah yang pada saat ini diceritakan dalam perang Uhud. Ya, di mana di awal ya cerita isu terkait dengan wafatnya Rasulullah di medan perang yang menjadikan awal mula dari beberapa sahabat yang menjadi turun mentalnya dalam berperang, tapi kemudian bangkit kembali setelah ada motivasi di antara mereka. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengirim sebuah sariyah untuk tugas mata-mata dan menunjuk Asim bin Sabit sebagai amirnya. Ia adalah kakek Asim bin Umar bin Khattab. Mereka pun segera berangkat. Setibanya di suatu tempat antara Usfan dan Mekah, kedatangan mereka diketahui oleh sebuah kelompok dari Uzail yang bernama Banu Lihyan. Sekitar 100 orang pemanah dari kelompok ini mengejar Sariyah Asim. Mereka melacak jejak hingga tiba di suatu tempat yang baru saja disinggahi Asim. Di sana mereka menemukan biji kurma yang dibawa oleh Asim dan kawan-kawan sebagai bekal dari Madinah. Orang Bani Lihyan itu mengatakan, ini adalah kurma Yastrib. Orang-orang itu mengikuti Asim dan kawan-kawan sampai berhasil menyusul. Asim dan kawan-kawan bersembunyi di daerah perbukitan yang bertanah kasar. Bani Lihyan kemudian mengepung mereka dan berkata, kami menawarkan perjanjian di atas sumpah bahwa jika kalian bersedia menyerahkan diri, kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Asim menjawab, ketahuilah, aku tidak akan menyerahkan diri di bawah jaminan orang kafir. Ya Allah, kabarkanlah kepada kami, kepada nabimu. Orang-orang itu kemudian menyerang Asim dan sahabatnya. Asim bersama 7 orang lainnya gugur karena bidikan panah. Tinggallah Khubaib, Zaid, dan 1 orang lagi yang masih hidup. Kini orang Bani Lihyan menawarkan janji yang sama kepada mereka. Akhirnya mereka menyetujui perjanjian itu dan menyerahkan diri. Tanpa membuang-buang waktu, orang Bani Lihyan menangkap mereka, lalu mengurai tali busur mereka dengan mengikat ketiganya. Lelaki ketiga yang ikut bersama Khubaib dan Zaid berkata sengit, ini adalah pengingkaran janji yang pertama. Laki ketiga itu menolak ikut mereka sehingga mereka terpaksa menyeret dan memaksanya ikut. Karena ia tetap membangkang, mereka pun membunuhnya. Orang Bani Lihyan kemudian membawa Khubaib dan Zaid untuk dijual sebagai budak di Mekah. Khubaib dibeli oleh Bani Haris bin Amir bin Naufal, di mana Khubaib dulu menewaskan Haris bin Amir dalam perang Badar. Ia dikurung sebagai tawanan mereka.
Keluarga itu akhirnya memutuskan akan membunuh Khubaib. Sedang beberapa waktu setelah keputusan itu, Khubaib meminjam pisau cukur dari salah satu anak perempuan Al-Haris untuk bercukur. Mereka pun meminjamnya. Salah satu anak perempuan Al-Haris belakangan bercerita, "Aku lalai mengawasi anakku." Bocah itu merangkak mendekati Khubaib. Lalu Khubaib meraih dan memangkunya. Ketika melihat hal itu, aku amat ketakutan. Khubaib bisa merasakan ketakutanku. Sebab pisau cukur itu masih dipegangnya. Ia bertanya, "Apakah engkau takut aku akan membunuhnya?" "Insya Allah aku tidak akan melakukan hal itu." Perempuan itu bersaksi, "Tidak pernah aku melihat tawanan yang lebih baik daripada Khubaib. Aku pernah melihatnya makan serenceng anggur. Padahal di Mekah waktu itu tidak ada buah. Sementara Khubaib sendiri dibelenggu dengan rantai besi. Dan tiada lain adalah rezeki yang dikaruniakan Allah kepadanya." Setelah itu, mereka membawa Khubaib keluar dari wilayah Tanah Suci untuk membunuhnya. Khubaib berkata, "Biarkan aku sholat 2 rakaat dulu." Usai sholat, Khubaib berpaling kepada mereka dan berkata, "Kalau bukan karena khawatir kalian menganggapku takut mati, tentulah aku menambah sholatku." Khubaib menjadi orang pertama yang mencontohkan sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Setelah itu Khubaib berdoa, "Ya Allah, sedikitkanlah jumlah mereka." Lalu ia bersyair, "Tak hirau bila aku dibunuh sebagai muslim. Di belahan bumi manapun aku tersungkur karena Allah. Itu Allah semata penentunya. Bila dikehendaki olehnya, akan diberkahinya tiap anggota tubuh yang tercabik." Kemudian Uqbah bin Haris bangkit dan membunuhnya. Sementara itu, orang Quraisy menyuruh beberapa orang untuk memutilasi tubuh Asim sebagai bukti untuk dikenali. Asim ini telah menewaskan salah satu tokoh Quraisy dalam perang Badar. Namun, Allah mengirimkan sekawanan lebah yang merubung jenazah Asim dan melindunginya hingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini perang Roji itu, ya. Roji itu adalah peperangan yang dilakukan pada tahun keempat, ya, Hijriah. Tahun keempat Hijriah. Jadi ini dilakukan pada bulan Safar. Ya. Roji itu, jadi kalau kita baca ya di dalam peristiwa peperangan ini, ya, Roji itu adalah nama desa atau nama kampung yang merupakan kampung atau desanya Bani Lihyan. Ada yang menyebut Bani Lahyan, ya, Bani Lahyan. Nah, di dalam peristiwa perang Roji ini, jadi kenapa disebut perang Roji itu karena tadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini termasuk peperangan yang ya disebut bukan Ghazwat, ya. Ghazwat itu adalah perang yang dipimpin oleh Nabi biasanya. Nah, tapi kalau perang-perang kecil, ya, yang berupa misi militer itu biasanya disebut Saroya atau Sariyah, ya, jamaknya Saroya. Nah, ini termasuk di dalam kategori Sariyah tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini disebutkan, ya, Rasulullah itu mengirim Sariyah. Nah, itu tadi yang kita sebut. Sariyah itu misi militer. Nah, tugasnya itu memata-matai. Jadi tugasnya itu untuk memata-matai, mencari informasi, memata-matai. Nah, di sini yang ditunjuk adalah Asim bin Sabit, ya, sebagai amir atau sebagai qaidnya, pemimpin dari Sariyah tadi, detasemen tadi. Nah, di sini disebutkan, ya,
Asim ini siapa? Asim ini disebutkan ia adalah kakek Asim bin Umar bin Khattab. Asim bin Sabit itu adalah kakeknya Asim, ya, bin Umar bin Khattab. Mereka pun segera berangkat setelah ditugaskan oleh Nabi tadi. Nah, ketika mereka sampai antara Usfan dan Mekah, kedatangan mereka itu ternyata sudah sudah tercium, sudah bocor keluar. Sehingga akhirnya Bani Hudal, ya, suku dari Bani Hudal itu, ya, bernama Bani Lihyan tadi, ya. Makanya tadi kita sebut, ada menyebut Lihyan, ada menyebut Lahyan. Jumlahnya itu ada 100 orang, ya. Nah, Bani Lihyan ini itu kemudian minta, ya, kepada ini ada yang kita sebut tadi itu, jadi yang diminta itu adalah suku, ya, Adal, ya, atau Udul, dan suku Qurrah. Ya. Kalau dalam hadis itu disebutkan, ya, ini karena nanti katanya dengan kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu peristiwanya di sini. Ya. Jadi kunut nazilah itu terkait dengan peristiwa di sini. Karena saking marahnya Rasulullah SAW. Nah, di dalam kasus ini maka kemudian Bani Lihyan tadi, ya, itu minta dengan 100 pemanah tadi itu untuk ngejar detasemennya Asim tadi. Mereka ini melacak jejak hingga tiba di suatu tempat yang baru saja disinggahi Asim. Di sana mereka menemukan biji kurma. Nah, jadi makanya orang-orang Arab itu luar biasa, ya, intelijennya itu. Jadi mereka itu mengenali gitu biji kurma. Oh, ini biasanya tumbuh di mana, itu mereka tahu. Oh, ini berarti bukan orang sini yang membawa, gitu. Jejak itu bisa dilihat dari situ, ya kan, canggihnya mereka. Jadi kurma ini ketika ditemukan, ya, karena kurma ini kan kebanyakan dari Madinah kan mereka, karena kurma ini dari Madinah, ya pastilah ketika mereka tahu ada biji kurma, nah ini bukan dari sini, pasti ini orang asing. Nah, dari situ kemudian mereka berhasil mengendus keberadaan siapa, Asim tadi dan kawan-kawan gitu. Akhirnya Bani Lihyan ini mengatakan ini kurma Yasrib. Ya, mereka tahu ini kurma Yasrib. Berarti bukan orang dari sini. Ini hebat, ya, mereka. Jadi sesama intelijen tadi itu. Mereka juga jadi inteli, ya, mereka bisa melakukan kontra intelijen. Nah, luar biasa orang dulu. Ya. Nah, orang-orang itu kemudian mengikuti Asim. Jadi karena makanya penting, ya, jejak itu. Yang kira-kira jejak itu menjadi ciri khas itu jangan sampai ditinggal. Ya, ini kan contoh biji kurma tadi, mungkin dia pikir orang kalau biji kurma mah siapa yang tahulah gitu, ya, ternyata tahu gitu. Mereka itu bisa mengendus dari situ. Nah, ini makanya, ya, ini juga penting, ini aspek terkait dengan kehati-hatian tadi. Akhirnya apa? Di situ disebutkan, ya, setelah Asim dan kawan-kawan itu bersembunyi di daerah perbukitan yang bertanah kasar, Bani Lihyan itu mengepung mereka. Nah, yang diminta untuk mengepung tadi itu tadi Adul, ya, dan Qurrah. Kami menawarkan perjanjian di atas sumpah, kata, bahwa jika kalian bersedia menyerahkan diri, kami tidak akan membunuh kalian. Tapi yang terjadi apa? Dikhianati. Asim menjawab, katanya, ketahuilah aku tidak akan menyerahkan diri di bawah jaminan orang kafir. Dia sudah, ini dari segi kesadaran politik. Gitu. Dia juga tahu, ini orang kafir nggak bisa dipercaya. Nah, ini juga penting. Orang Islam sekarang itu kan ditipu bolak-balik karena percaya sama orang kafir, ya kan. Ya. Udah ibaratnya udah terperosok di lubang yang sama berkali-kali masih percaya saja. Orang mukmin itu nggak boleh begitu. Makanya Rasulullah itu mengatakan apa? La yuldagul mu'minu fi jufrin wahidin marratain. Jadi orang mukmin itu tidak boleh dia terperosok di dalam lubang yang sama kemudian dipatuk ular lebih dari sekali. Ya, marratain tadi 2 kali. Nah, ini menunjukkan orang mukmin itu nggak mikir. Harusnya nggak begitu. Kalau mikir kan mestinya itu jadi ibrah, jadi pelajaran. Ya kan? Jadi ibrah, jadi pelajaran supaya nggak terjadi.
Nah, karena itu kemudian beliau mengatakan, ya Allah kabarkanlah keadaan kami kepada nabimu. Gitu. Jadi beliau mengatakan begitu. Karena itu kan posisinya jauh kan, posisinya jauh dari Madinah itu udah jauh. Orang-orang itu kemudian menyerang Asim dan sahabatnya. Asim bersama 7 orang lainnya gugur, ya karena bidikan panah yang dibidik oleh 100 orang tadi. Ya kan, nggak kepungan. Bayangkan 100 orang membidik 7 orang ya di tempat yang sama, bayangkan. Nah, tinggallah Khubayb, Zaid, dan 1 orang lagi yang masih hidup, berarti kan total dari 10 orang kan. Jadi bayangkan, detasemen ini cuma 10 orang. Gitu. Karena targetnya tadi itu kan mata-mata. Gitu. Mengumpulkan informasi. Nah, akhirnya Bani Lihyan itu menawarkan kepada mereka 3 orang tadi. Ya. Zaid, kemudian Khubayb, ya, dan 1 orang lagi tadi itu, mereka setuju. Mereka setuju, ya, dengan perjanjian tadi untuk menyerahkan diri. Akhirnya tanpa membuang waktu, Bani Lihyan itu nangkep mereka, ya, lalu mengurai tali busur mereka itu untuk mengangkat ketiganya. Nah, lelaki ketiga yang ikut bersama Khubayb bin Zaid berkata sengit, ini adalah pengingkaran janji yang pertama. Maksudnya, ya kan yang 7 orang tadi itu kan nggak mau. Ya kan. Kemudian mereka mengatakan katanya diberi jaminan aman, kok malah mereka diikat dan sebagainya. Lelaki yang ketiga itu menolak ikut mereka sehingga mereka terpaksa menyeret dan memaksanya ikut. Karena ia tetap membangkang, mereka pun membunuh. Ini 1 orang ini akhirnya gugur sebagai syahid. Nah, Bani Lihyan itu kemudian membawa Khubayb bin Zaid, ya. Jadi membawa Khubayb dan Zaid untuk dijual sebagai budak di Mekah. Lalu kemudian meminjam pisau cukur dari salah satu anak perempuan Al-Haris untuk bercukur. Mereka pun meminjaminya. Salah satu anak perempuan Haris belakangan bercerita, aku lalai mengasihi anakku. Bocah itu merangkak mendekati Khubayb, lalu Khubayb meraih dan memangkunya. Ketika melihat hal itu, ya, aku amat ketakutan. Ya, Khubayb itu bisa merasakan ketakutan sebab pisau cukur itu masih pegang. Dia bertanya, apakah engkau takut aku membunuhnya? Insya Allah aku tidak akan melakukan. Insya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Khubayb ini betul-betul memegang komitmen, enggak mengingkari. Jadi meskipun ada kesempatan kan sebenarnya, tapi karena beliau itu memegang komitmen, ya tetap dijaga. Ya, ini. Nah, kemudian perempuan itu mengatakan, demi Allah, ya tidak pernah aku melihat tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Nah, ini menunjukkan ya tadi karena sikapnya, akhlaknya orang Islam tadi luar biasa. Nah, lalu kemudian Khubayb itu minta waktu, ya, mencontohkan di sini sholat 2 rakaat sebelum dibunuh itu. Setelah itu Khubayb berdoa, ya, sedikitkanlah jumlah mereka dan seterusnya tadi itu, ya. Kemudian setelah itu ada kisah, ya, terkait dengan mutilasi yang dilakukan terhadap tubuh Asim, di mana Asim tadi kan sudah duluan, ya kan, yang masuk dalam 7 orang yang meninggal tadi, karena Asim ini yang menjadi pemimpinnya gitu. Tapi yang menarik di sini Allah memberikan karomah, ya, kepada Asim, di mana ketika mau dibunuh, mau dimutilasi, dipotong-potong, ya, untuk dijadikan sebagai bukti tadi itu kemudian Allah mengirimkan, nah ini makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan walillahi junudus samawati, Allah itu punya pasukan, ya, dari langit dan dari bumi. Nah, Allah mengirimkan pasukan dari langit dan dari bumi tadi itu untuk apa? Untuk menyelamatkan siapa? Asim. Asim yang mau dimutilasi tadi itu diselamatkan oleh sekawanan lebah, ya. Sehingga orang-orang Bani Lihyan tadi itu nggak bisa, bagaimana caranya wong tubuhnya itu dilindungi oleh lebah tadi. Kalau mereka mau memegang, pasti disengat oleh lebah itu. Mereka pasti akan cenut-cenut, ya kan? Gitu. Nah, dan begitu terus. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa melakukan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana luar biasanya, ya, peristiwa tadi.
karomah sahabat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sudah meninggal gitu. Sudah meninggal itu masih diberikan karomah oleh Allah. Dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Nah, ini makanya ya ini cerita ya terkait dengan jadi kalau ada orang meninggal kemudian tubuhnya tidak hancur ya, dijaga oleh Allah seperti banyak kisah ulama para penghafal Quran. Itu ya memang ada. Karena kisah Asim tadi itu menunjukkan pada kita itu kan kelihatan dengan mata telanjang dia sudah mati, ya kan, sudah mati, sudah nggak bisa apa-apa, tapi ketika mau dimutilasi tadi Allah melindungi dengan menjaga tubuhnya tadi itu sampai tubuhnya itu betul-betul terlindungi. Nah itu menunjukkan bahwa karma itu memang diberikan oleh Allah dan itu bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Gitu. Kisah yang lain itu juga bisa kita lihat bagaimana jenazahnya Talha pada saat meninggal di tengah lautan itu kan mau dikubur oleh para sahabat. Itu nggak bisa. Nah, di tengah lautan kan gimana caranya mengubur? Masa jenazahnya mau dilempar ke lautnya nggak mungkin. Ya ini kan manusia apalagi sahabat Nabi dalam misi perang gitu ya. Maka kemudian nunggu sampai kemudian akhirnya sampai di darat. Dan itu berhari-hari di atas laut itu. Itu kan logikanya kalau tubuh itu berhari-hari nggak dimakamkan kan sudah busuk, baunya kan nggak karuan. Tapi tubuhnya sahabat ini Masya Allah tetap harum. Ya, karena beliau berangkat pergi berjihad dan diwafatkan, itu sudah sepuh memang. Diwafatkan di tengah laut, lalu kemudian dikuburkan pada saat sampai di daratan setelah sekian hari, tapi tubuhnya tetap utuh. Tidak tidak ada apapun yang istilahnya itu mengerubutinya kayak entah itu belatung atau apa nggak ada. Nah, ini juga karomah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana juga kisah bagaimana Sa'ad bin Mu'adz ya kan bukan hanya tubuhnya tapi tanah yang dipakai untuk menguburkan itu memancarkan aroma misik itu tubuhnya Sa'ad. Nah, ini juga merupakan karomah yang Allah berikan. Jadi memang karomah ini insya Allah. Jadi karena itu kita harus yakin, harus percaya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu membahas perkara ini dalam perkara akidah. Ya. Baik. Sampai di sini silakan. Ya, alhamdulillah Ustaz. Sudah ada pertanyaan di kolom chat atas nama Ahsan. Ya boleh nanti kalau membuka mic dan juga kamera Pak Ahsan. Pak Kiai, dalam perang ada konsep mudawalah seperti pada perang Uhud. Dalam konteks kekinian, bagaimana peta politik umat Islam di negara mayoritas tapi dikuasai minoritas atau oligarki? Inikah gambaran dari firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 140. Syukron, Gurunda. Ya, yang dimaksud mudawalah apa di situ? Coba, siapa Pak Ehsan coba sampaikan. Iya, boleh. Silakan Pak Ehsan. Itu ada yang kalah dan ada yang menang gitu Pak Kiai. Kalau saya baca itu ada setting itu. Jadi ketika perang Uhud kan umat Islam mengalami kekalahan, bukan berarti Allah membela kaum kafir, tapi hanya sekedar memberikan pembelajaran. Nah, dalam konteks kekinian kita dihadapkan pada posisi yang gerah dengan kondisi umat Islam di bawah tekanan dalam negara yang mayoritas. Sementara ketika perang Uhud kita maklumi bahwasanya kaum kafir itu kan dengan jumlah yang berapa ribu, 3.000 dengan umat Islam yang cuma 700. Nah, kira-kira gambaran kondisi umat Islam sekarang ini kalau lihat dari mudawalah itu seperti apa itu, Kiai? Mudawalah kalau yang dimaksud itu adalah mempergilirkan ya. Jadi dipergilirkan kekuasaan, kemenangan ya, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu memang itu terjadi. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, masalah mudawalah ini soal istilahnya pergiliran menang dan kalah itu masalah ilmu Allah. Itu di luar jangkauan kita.
Ya, kalau kita bicara dalam konteks itu ya, itu di luar jangkauan. Nah, kemudian poin berikutnya itu adalah kalau tadi pertanyaannya kan bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti sekarang ini gitu ya, di mana kondisi seperti yang kita lihat. Ya, apa yang menjadi kewajiban Islam hari ini? Pertama tentu bersabar. Ya, bersabar itu tidak berarti kemudian mereka tidak melakukan apa-apa. Ya. Bersabar dalam hal ini umat Islam artinya mereka juga harus melakukan upaya-upaya serius, gitu. Karena bersabar itu tidak berarti diam. Nah, lalu seperti apa keseriusannya itu, kesungguhannya itu? Nah, semuanya itu harus dikembalikan kepada bagaimana cara Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menghadapi situasi seperti ini. Nah, itu poinnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam menghadapi situasi seperti ini? Ya tentu mereka tidak hanya berdiam diri, ya, proses-proses ya edukasi dengan umat, membangun kekuatan di tengah-tengah mereka itu bagian-bagian dari upaya yang harus dilakukan. Ya, karena dengan cara seperti itulah insya Allah nanti Allah akan kembalikan ya kekuasaan itu kepada kaum muslimin. Seperti disebutkan dalam surat Ar-Ra'd itu kan jelas sekali ya, Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Jadi Allah tidak akan mengubah keadaan mereka sehingga mereka mengubah keadaan mereka. Ya. Nah, di sini ada dua pelaku dalam perubahan itu. Pertama adalah Allah, yang kedua adalah kita. Nah, tapi Allah di dalam ayat itu sudah menjelaskan Allah nggak akan mengubah tiba-tiba. Ya, kita ingin mendapatkan sesuatu tiba-tiba langsung diturunkan dari langit. Misalnya kita ingin perubahan kan di sini dan langsung dirubah oleh Allah, nggak begitu. Ya, makanya hatta, ada kata hatta tadi. Yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, berarti mereka harus melakukan ikhtiar. Nah, ikhtiar mereka harus ketemu dengan istilahnya itu. Langkah mereka itu harus ketemu dengan langkahnya Allah dalam tanda petik. Berarti apa? Caranya harus benar. Mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Insya Allah nanti ketemu. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa sampai hari ini kok kita nggak istilahnya kok lama sekali nggak ketemu ya, boleh jadi yang melakukan perubahan-perubahan tadi itu nggak sesuai atau belum sesuai dengan maunya Allah, sehingga Allah belum berikan gitu apa yang menjadi harapan kita. Itu kemungkinan yang kedua, ada hal lain yang kita tidak tahu yang Allah kehendaki. Boleh jadi misalnya orang-orang yang terbaik lah sudah melakukan banyak. Tapi kemudian karena Allah Maha tahu kira-kira kapan waktunya, timingnya itu kan. Makanya di dalam Al-Quran itu kan Allah mengatakan begini. Ya, walikulli ummatin ajal. Jadi setiap umat atau bangsa itu diberi tenggat waktu. Nah, kita ini sekarang itu di dalam posisi yang ya istilahnya ajalnya tadi belum. Jadi rezim dan sistem yang rusak secara global ya di dunia ini belum waktunya untuk hancur, belum waktunya untuk tumbang. Nah, itu yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, walikul ummatin ajal fa'idha ja'ajalun. Nah, tapi kalau nanti ajalnya itu sudah sampai, tenggat waktunya itu sudah sampai, ya. Nah, apa yang Allah katakan? La yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfir. Mereka tidak bisa minta ditangguhkan. Sebentar saja nggak bisa. Mereka minta diajukan lebih cepat juga nggak bisa. Jadi kalau kita ingin minta segera cepat-cepat juga nggak bisa. Ya, minta diajukan juga nggak bisa. Ya, karena itu bukan wilayah. Nah, ini poin penting yang harus kita pahami. Nah, jadi di situ Pak konteksnya ya. Jadi karena itu di dalam melihat situasi seperti ini ya prinsipnya tadi kita tetap diperintahkan untuk bersabar, tapi bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Sabar dalam pengertian yang
bersabar dalam prosesnya, bersabar dalam perjuangannya, begitu. Insya Allah dengan cara seperti itu nanti Allah akan berikan pertolongan dan kemenangan. Itu yang disebut tadi al yauma nudawiluha wa tilkal ayyamu nudawiluha, ya, dan hari-hari itu kami pergilir bainal nas begitu, Pak. Ya, baik. Insya Allah bisa dimengerti ya Pak Ahsan ya. Ya, alhamdulillah, Kiai. Demikian, jadi ada ikhtiar yang maksimal dalam kaitannya yang tentunya koridor tetap dalam tuntunan Islam beserta syariatnya, dan dilanjutkan bersabar dalam proses dan perjuangannya. Memang kalau belum waktunya ya belum bisa gitu, karena kita bisa indra bahwa saat ini juga masih banyak umat yang terlalaikan ya, untuk bisa paham situasi dan kondisi yang sebenarnya. Baik, dipersilakan buat pertanyaan berikutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Untuk yang Rijal boleh langsung raise hand dan bertanya, dan yang Nisa bisa menuliskan di kolom chat. Jika belum ada, mungkin masih bisa kita lanjutkan dengan satu pokok bahasan lagi. Insya Allah saya lanjutkan. Peristiwa Bir Ma'unah. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Mughirah bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham, Abdullah bin Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm, dan sejumlah ulama lainnya. Mereka mengisahkan bahwa Abu Bara' Amir bin Malik bin Ja'far, seorang yang piawai bermain lembing, tiba di Madinah. Rasulullah menawarkan dan mengajaknya masuk Islam, tetapi ia tidak mau masuk Islam. Juga tidak menjauh dari Islam. Katanya, "Wahai Muhammad, kalau engkau mengutus beberapa sahabatmu kepada penduduk Najd untuk mendakwahkan agamamu kepada mereka, aku bisa berharap bahwa mereka akan memenuhi ajakanmu." Rasulullah SAW menukas, "Aku mengkhawatirkan keselamatan mereka dari penduduk Najd." Abu Bara' berkata, "Aku yang akan menjamin keselamatan mereka. Kirimlah utusan untuk mendakwahkan agamamu kepada mereka." Rasulullah SAW kemudian mengutus Al-Munzir bin Amr, saudara Bani Sa'idah, yang berjuluk Al-Mu'nik Liyamut, yang bersegera mati syahid, bersama 40 orang sahabat pilihan di antara kaum muslimin. Di antaranya adalah Haris bin Simmah, Haram bin Milhan, saudara Bani Adi bin Najjar, Urwah bin Asma bin Sa'ad As-Sulami, Nafi bin Budail bin Warqa, Al-Khuzai Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, bersama sejumlah muslimin terbaik lainnya. Mereka berjalan hingga tiba di Bir Ma'unah yang terletak di antara perkampungan Bani Amir dan tanah Bani Sulaim. Kedua tempat itu berdekatan dengan Bir Ma'unah, tetapi lebih dekat ke Bani Sulaim. Ketika singgah di Bir Ma'unah, kelompok ini mengutus Haram bin Milhan radhiyallahu anhu untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada musuh Allah, Amir bin Tufail, tanpa mempedulikan suara tersebut. Amir bin Tufail menyerang dan membunuh Haram. Namun, ketika Amir bin Tufail mengajak Bani Amir untuk menyerang para sahabat
di Bir Maunah, mereka menolak. Kami tidak akan memenuhi ajakannya. Mereka berkata, kami tidak akan menodai perjanjian Abu Bara yang telah menjamin keselamatan mereka. Amir bin Tufail kemudian minta bantuan kabilah Bani Sulaim, Uhayyah, Ri'il, dan Dakhwan untuk menyerang para sahabat. Orang Bani Sulaim mengabulkan permintaannya sehingga mereka bergerak dan mengepung para sahabat di tempat singgahnya. Begitu melihat mereka, para sahabat bersiap dan melawan orang kafir itu mati-matian. Orang Bani Sulaim terus menyerang sampai mereka semua terbunuh, kecuali Ka'ab bin Zaid, saudara Bani Dinar bin Najjar. Ia ditinggalkan dalam keadaan meregang nyawa di antara mereka yang terbunuh, yang kemudian digotong, dirawat, dan tetap hidup sampai akhirnya gugur sebagai syahid dalam perang Khandaq. Waktu itu ada 2 orang sahabat yang sedang mengembalakan hewan ternak di dekat situ. Keduanya adalah Amr bin Umayyah Ad-Damiri dan seorang Ansar dari Bani Amr bin Auf. Tidak ada yang memberitahu mereka tentang musibah yang menimpa para sahabat tersebut, kecuali burung yang berterbangan di atas jenazah mereka. Keduanya menyimpulkan, demi Allah, burung itu pasti menandai sesuatu. Mereka berdua bergegas mencari tahu dan ternyata menemukan jenazah sahabat mereka bergelimpangan bersimpah darah. Kuda para penyerang mereka pun masih ada di situ. Sahabat Ansar itu bertanya kepada Amr bin Umayyah, bagaimana pendapatmu? Amr menjawab, kupikir kita harus menghadap Rasulullah SAW untuk melaporkan apa yang terjadi. Sahabat Ansar ini menukas, tetapi aku tidak suka meninggalkan tempat terbunuhnya Al-Munzir bin Amr. Aku tidak mau hidup hanya untuk mendengar orang berkata bahwa ia telah dibunuh. Selanjutnya menyerang orang kafir sampai ia terbunuh. Sedangkan Amr diringkus sebagai tawanan. Namun, setelah Amr mengatakan bahwa dirinya berasal dari kabilah Mudar, Amir bin Tufail melepaskannya. Ya, jadi peristiwa Bir Maunah ini, ya. Jadi kalau tadi kita lihat kisah tentang perang Roji, ya. Jadi sebelumnya tadi perang Roji, kemudian peristiwa berikutnya itu terkait dengan Bir Maunah. Di situ ada kisah tentang Ra'al dan Dakwan. Jadi ada suku Ra'al dan suku Dakwan. Itu mereka seperti kisah Bani Lihyan, seperti kisah tadi ya, suku Uqal, ya, dan Qurah yang berkhianat tadi, yang mereka membantai sahabat Rasulullah SAW. Nah, dalam peristiwa Bir Maunah itu juga sama. Makanya nanti Rasulullah SAW itu mendoakan, ya, dalam qunut nazilah itu, doanya itu disebutkan, ya, untuk mereka itu. Jadi Allahumma la'an, ya, Ar-Ra'al wa Dakwan. Jadi suku Ra'al dan suku Dakwan itu didoakan selama sebulan Rasulullah qunut nazilah, ya. Nah, jadi kebayang itu ya bagaimana kisah terkait dengan pengkhianatan mereka dan bagaimana pembantaian yang mereka lakukan terhadap sahabat Rasulullah. Jadi kalau kita perhatikan di sini bagaimana riwayat, ya, dari Mughirah bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham, Abdullah bin Abu Bakar, Muhammad bin Amr bin Hazm, dan sejumlah ulama lainnya itu, ya, menyatakan bahwa Abu Bara Amir bin Malik, ya, bin Ja'far ini adalah orang yang piawai sebenarnya, bermain lembing, ya. Nah, dia tiba di Madinah, kemudian Rasulullah itu menawarkan dan mengajaknya masuk Islam. Jadi ini kisah tentang Abu Bara. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Tapi dia juga tidak mau menjauh dari Islam. Katanya apa? Wahai Muhammad, kalau engkau mengutus beberapa sahabat kepada penduduk Najd, dan ini nanti kalau kita lihat, ya, jadi Najd itu peperangan, ya, ini termasuk suku yang alot sekali.
Jadi detasemen itu nanti banyak sekali dikirim oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Najd ini, karena ini termasuk suku yang alat. Gitu. Nah, di dalam kisah ini disebutkan katanya, kalau engkau mengutus beberapa sahabatmu kepada penduduk Najd untuk mendakwahkan agamamu kepada mereka, aku bisa berharap bahwa mereka itu akan memenuhi ajakan. Ya, padahal ini sebenarnya tipu muslihat. Ya, ini sebenarnya tipu muslihat. Gitu. Nah, Rasulullah itu husnudzon ya kepada apa yang disampaikan oleh Abu Barra Amir bin Malik bin Ja'far ini, ya. Nah, Rasulullah kemudian menukas, aku khawatir akan keselamatan mereka dari penduduk Najd. Nah, Rasulullah itu udah begitu sebenarnya. Ya, tapi Abu Barra ini meyakinkan gitu dengan mengatakan, aku yang akan menjamin keselamatan. Kirimkanlah utusan untuk mendakwahkan agamamu kepada mereka. Nah, biasanya orang Arab itu kalau sudah ada jaminan ya dari seseorang ya terhadap orang lain, itu kalau orangnya itu amanah, itu akan dijaga gitu. Artinya mereka tidak akan berani menodai jaminan tadi. Tapi dalam kasus ini nanti agak berbeda. Makanya di sini disebutkan Rasulullah itu kemudian mengutus Al-Mundhir bin Amr, ya, saudara Bani Sa'idah yang berjuluk Al-Mu'nik, ya, Liyamut, ya, orang yang istilahnya itu pengen segera mati syahid, bersama 40 orang sahabat pilihan, coba 40 sahabat pilihan ya diutus oleh Nabi dengan harapan untuk bisa mengislamkan penduduk Najd tadi itu, tapi ujung-ujungnya nanti mereka ini dibantai. Nah, di antara mereka itu ada Haris ya bin Simmah dan ada Haram bin Milhan, saudara dari Bani Adi bin Najjar, kemudian Urwah bin Asma bin Salat As-Sulami, termasuk Nafi' bin Budal Al-Warqa Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah, kemudian Amir bin Fuhairah, ini mantan budaknya Abu Bakar yang punya jasa pada saat peristiwa hijrahnya Nabi ya, mengirim logistik ya dari Abu Bakar ke Gua Sur ketika itu. Kemudian ya sejumlah sahabat terbaik lah, intinya ini dikirim gitu. Nah, apa yang terjadi ketika tiba di Bir Ma'unah yang terletak antara perkampungan Bani Amir dan Bani Sulaim tadi? Memang kedua tempat itu berdekatan dengan Bir Ma'unah, tapi lebih dekat ke Bani Sulaim. Nah, ketika singgah di Bir Ma'unah itulah maka kelompok ini kemudian mengutus Haram bin Milhan untuk menyampaikan surat Rasulullah, artinya delegasi tadi itu, kepada siapa? Kepada Amir bin Tufail yang merupakan musuh Allah. Tanpa mempedulikan surat tersebut, ya, Amir bin Tufail ini menyerang dan membunuh Haram. Nah, ini yang kurang ajarnya di sini, ya kan? Nah, ketika Amir bin Tufail itu mengajak Bani Amir untuk menyerang para sahabat di Bir Ma'unah, mereka menolak. Kami tidak akan memenuhi ajakannya. Alasannya apa? Karena kami tidak ingin menodai atau mengkhianati jaminan yang diberikan oleh Abu Barra tadi, ya, yang telah menjamin keselamatan mereka. Tapi apa yang terjadi? Ya, Amir bin Tufail ini kemudian minta bantuan kepada kabilah Bani Sulaim, ya, Usayyah, kemudian Ri'il dan Zakwan, nanti dari yang kita sebutkan, untuk menyerang para sahabat ini. Akhirnya ya orang dari Bani Sulaim itu mengabulkan permintaan dari Amir bin Tufail ini. Nah, begitu melihat mereka, para sahabat bersiap dan melawan orang kafir itu mati-matian, meskipun jumlah mereka kan tadi tinggal 39 karena Haram sudah dibunuh. Total kan 40 kan. Tinggal 39. Nah, Bani Sulaim ini terus menyerang mereka sampai semua terbunuh, kecuali Ka'ab bin Zaid, ya, saudara dari Bani Dinar bin Najjar tadi, satu orang itu. Dia ditinggalkan dalam keadaan meregang nyawa di antara mereka yang sudah terbunuh. Nah, kemudian dia digotong, dirawat, dan tetap hidup sampai akhirnya gugur sebagai syahid dalam perang Khandaq. Nah, ini kisah Ka'ab bin Zaid. Nah, waktu itu ada dua orang sahabat sedang mengembalakan hewan ternak di dekat daerah tadi, di dekat Bir Ma'unah tadi. Keduanya itu adalah Amr bin Umayyah
Ad-Dhamari, ya, seorang sahabat Ansor dari Bani Amr bin Auf. Ya, kemudian di sini disebutkan, jadi nggak ada yang memberitahu mereka tentang musibah yang menimpa para sahabat itu. Mereka nggak ada yang memberitahu, kecuali burung yang berterbangan di atas jendela mereka. Kemudian keduanya menyimpulkan, ini demi Allah, burung itu pasti menandakan ada sesuatu. Penasaran kan? Akhirnya didatangi itu. Begitu mereka datang ke tempat itu, ternyata menemukan jenazah para sahabat itu berkelimpangan di situ. Udah para penyerang mereka pun masih ada di situ. Jadi artinya itu masih hangat lah, peristiwanya belum lama. Gitu. Nah, sahabat Ansor ya bertanya kepada Amr bin Umayyah, bagaimana pendapatmu? Kata dia, ya kita harus menghadap Rasulullah untuk melaporkan ini. Kata sahabat satu lagi, ya aku tidak suka meninggalkan tempat terpunya Mundir bin Amr, lalu aku tidak mau hanya untuk mendengar orang berkata bahwa dia telah terbunuh. Maksudnya apa? Dia ingin juga melakukan tindakan balasan tadi. Akhirnya dia menyerang orang kafir sampai ia terbunuh, sedangkan Amr diringkus sebagai tawanan. Ya, namun setelah Amr mengatakan bahwa dirinya dari kabilah Bani Mudhar, ya, Amr bin Tufail ini melepaskan sahabat tadi. Nah, peristiwa ini akhirnya sampai kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah selama sebulan penuh itu kemudian membacakan. Ya, Rasulullah selama sebulan penuh itu kemudian membacakan Qunut Nazilah. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun keempat Hijriah. Ya, tahun keempat Hijriah itu berarti setelah perang Uhud, sebelum perang Khandaq. Ya, jadi sebelum perang Khandaq. Ya. Nah, jadi inilah kondisi yang kita lihat ya, bagaimana para sahabat tadi itu. Intinya adalah mereka ini luar biasa. Ya. Sikap kesatria mereka kalau tadi kita lihat sampai ada yang padahal tugasnya itu mulia, mau lapor pada Nabi itu nggak mau, ya. Hanya sekedar mendengarkan laporan, tapi dia ingin melakukan sesuatu, ya, karena ini adalah sudah bicara terkait dengan kehormatan, ya, kemuliaan, dan seterusnya. Nah, jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, terkait dengan Qunut Nazilah itu sendiri ya seperti yang kita tahu ya. Jadi Qunut Nazilah ini dari peristiwa tadi itu diperintahkan ketika kita menghadapi situasi yang sulit ya, termasuk ketika menghadapi tadi itu ya kedoliman, ya hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan. Ya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan dari Pak Ihsan atau Pak Hasan tadi, ya, terkait dengan mudawalah tadi. Nah, salah satunya itu kalau ingin ya Allah segera mengakhiri situasi seperti ini ya Qunut Nazilah. Ya, Qunut Nazilah itu. Minta kepada Allah untuk menyegerakan ya berakhirnya keadaan ini, lalu kemudian Allah gantikan yang terbaik. Ya, itu yang bisa diantaranya kita lakukan selain tadi ikhtiar dalam bentuk yang lain. Gitu. Ya, alhamdulillah uraian penjelasan dari beberapa perang yang telah dibacakan sirahnya telah kita sama-sama simak, dan insya Allah banyak sekali ibrohnya juga yang kita bisa kaitkan dengan ya perjuangan dakwah kita di masa yang sekarang ini. Ya, khususan terkait dengan dipergantikannya kemenangan, ya tidak hanya selalu di pihak umat Islam, ya tentunya dalam kaitannya kita juga dalam berjuang, dalam berdakwah harus mempunyai strategi terbaik atau juga mampu mengevaluasi kekurangan-kekurangan sehingga pada akhirnya ikhtiar bisa maksimal tetap dalam koridor jalan Allah sampai pada waktunya Allah merasa memberikan kepantasan buat kita semuanya ditolong untuk bisa memenangkan
dakwah ini dan juga memenangkan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dipersilakan buat teman-teman sahabat Siroh bagi yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan cerita terkait dengan apa yang kita bahas saat ini, ataupun ada hal lain yang perlu dikomunikasikan. Ya, sepertinya belum ada, Ustaz. Kita mungkin simpulkan aja, Ustaz. Waktu tinggal beberapa saat lagi. Ya, jadi dari penjelasan-penjelasan tadi ya, banyak hal yang sebenarnya bisa kita ambil pelajaran. Jadi intinya itu topik yang kita bahas tadi itu kan bagaimana para sahabat itu mereka merindukan, mereka menginginkan, bahkan kemudian mereka berlomba gitu ya, ingin mati syahid kan itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mental seperti ini tuh bagaimana caranya sehingga dia bisa terbentuk ya. Tadi kita sudah sampaikan, ya ini semuanya pengaruh dari mindset, dari akidah yang dibangun. Jadi kalau kita bicara dalam konteks pertanyaan mendasar ya, dari mana untuk apa, mau kemana, ya, dari mana itu kita ini kan pada dasarnya makhluk, di mana kita ini ada itu karena Allah yang mengendaki kita. Jadi kita ini ada bukan karena maunya kita sendiri, tapi kita ada ini karena maunya Allah. Di mana kita ada ini karena Allah yang memberikan nyawa, Allah memberikan semuanya lah pada kita. Nah, dari situ kemudian kita bertanya lagi, lalu kita ini setelah Allah berikan kita ini nyawa, setelah Allah berikan kita kesempatan itu, ya, ini kita jadi dimut Pak. Jadi ketika kita itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, dalam surat Al-Mulk itu kan Allah menyatakan, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, di situ Allah itu yang telah menciptakan ya al-hayata wal maut. Ya, kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji. Jadi kita ini sebenarnya hidup itu bukan tujuan. Tapi hidup ini hanya perantara. Jadi kalau ibaratnya kita ini ya ini stepping stone, batu loncatan. Untuk kemana? Untuk tujuan yang sebenarnya dari hidup ini. Apa itu? Yaitu kehidupan yang hakiki di akhirat. Karena itulah maka kemudian ketika kita tadi sudah bertanya dari mana, kemudian untuk apa, ya kan? Maka ketika kita ini untuk apa itu bukan jawabannya itu hanya di sini, tapi bahwa di sini itu nanti untuk di sana. Nah, karena itu untuk apa itu harus kita set up setelah ini, bahwa apa yang kita nanti akan bawa di sana itu ya memang sekarang ini. Nah, kalau kita sudah bisa punya mindset seperti itu, maka seperti para sahabat tadi, jadi tidak takut kehilangan apapun. Ya, tidak akan takut kehilangan. Karena dalam hidup kita itu semua bisa datang dan pergi. Ya, harta datang dan pergi. Jabatan datang dan pergi. Rezeki datang dan pergi. Suami istri itu datang dan pergi. Terus begitu semua. Itu namanya kehidupan. Makanya kemudian para ulama itu mengatakan, ya, jadi kalau orang itu ya bersandar kepada yang fana, maka dia akan fana juga.
Tapi kalau dia bersandar kepada yang abadi, maka dia akan abadi. Nah, jadi kalau kita ingin sandaran kita ini abadi, ya seperti para sahabat tadi. Mereka menentukan pilihannya bukan untuk di sini, tapi untuk di sana. Bahwa kita di sini sekarang harus melakukan yang terbaik itu semata-mata untuk persiapan ke sana. Jadi semakin baik amal kita, semakin excellent, semakin hebat itu bukan karena di sini yang kita cari, tapi untuk di sana. Nah, itulah yang menjadikan para sahabat tadi itu betul-betul mereka itu pandangannya sudah jauh. Dan itulah yang membuat mereka sanggup tadi dalam perang Badar tadi mengorbankan apa? Dalam perang Uhud, kemudian perang Roji, sampai perang Bir Maunah tadi. Mereka siap. Ya, kenapa mereka mencari itu? Kenapa mereka kemudian justru menginginkan itu? Ya karena mereka tahu bahwa ini itu bukan untuk di sini, tapi ini itu untuk nanti. Semakin baik, semakin bagus, semakin hebat apa yang mereka berikan ke Allah di sini, itu balasan yang nanti akan mereka terima di sana itu. Sebelumnya kita telah kisahkan misalnya bagaimana kisah Ja'far, ya, Sayyidina Ja'far, kemudian Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawahah. 3 orang yang gugur sebagai syuhada di medan perang yang sama, tetapi surganya berbeda. Nah ternyata ujungnya apa? Itu adalah hati. Nah, maka kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari penjelasan-penjelasan tadi itu, niat, tekad, keinginan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Allah, Rasulnya dan agama ini, itu yang nanti akan membedakan satu dengan yang lain. Pada saat kita menghadap Allah, kita mendapatkan apa? Itu berdasarkan apa yang kita berikan kepada Allah hari ini. Itu yang kita berikan ya, pada Islam hari ini. Dan tentu amal itu dohirnya boleh sama, tetapi ternyata hasilnya berbeda karena apa? Selain faktor dohir, itu juga ada faktor batin. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Mulk tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ahsanu amal itu ada 2 dimensi. Dimensi dohir itu adalah aswabuhu, kata para ulama, yaitu siapa melakukan amal paling benar mengikuti syariat. Jadi kalau kita bicara di situ, sahabat itu luar biasa. Mereka itu copy paste dari perbuatan Rasulullah. Tapi karena yang menentukan itu bukan hanya dohir tadi, maka mereka juga nggak pernah merasa bahwa mereka itu sudah selesai. Makanya kemudian yang kedua, para ulama mengatakan akhlasu. Faktor yang kedua itu adalah faktor yang terkait dengan batin. Nah, akhlasu ini batin, terkait dengan keikhlasan hati, kebersihan hati. Ya. Nah, itu yang ternyata menentukan apakah kemudian nanti hasil yang mereka dapatkan dari Allah itu sempurna atau tidak. Nah, dari pelajaran itu, maka 2 hal ini harus selalu kita perhatikan. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa membangun mindset begitu, lalu kemudian kita bisa menjaga dengan 2 aspek tadi, dohir dan batin tadi. Dohirnya itu terkait dengan syariatnya, batinnya itu terkait dengan kebersihannya, keikhlasannya tadi. Nah, ini nanti di situ wilayah tasawuf, wilayah akhlak, adab dan sebagainya itu insya Allah ya kita akan mendapatkan kesempurnaan amal dengan Allah SWT. Ya, dan semoga kita dengan mahabbah kita kepada Nabi dan para sahabat bisa mengikuti jejak mereka dan kemudian bisa bersama-sama mereka mendapatkan jannah. Sampai di sini ya yang bisa Al-Fakir sampaikan ya. Kita langsung tutup saja dengan doa ya. Mari kita baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif, untuk kita, untuk kita semua. Al-Hadiniyah wa likulli niyatin shalihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amdayyatina ma'hu wa ikafi mizidaya kama yanbaghi li jalali wajhika karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kasiran Ustaz. Ramai dulu ya. Ustaz, tafadhol. Bismillah. Baik, teman-teman sekalian, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita kali ini yang insya Allah juga membawa keistiqomahan kita untuk terus belajar, khususan belajar dari sirah Nabi dan juga para sahabat. Dan mari sama-sama kita bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanak wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mewakili teman-teman kru sahabat sirah, insyaallah kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumullah Kang semua.